tapi walaupun memang saatnya rileks leleh di depan layar kaca Anda, ada saya Kak Rose yang menemani Anda di acara Rumpi No Secret Mah. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya adalah bapaknya Cinta, ada Ferry Mariadi. Apa kabar Pak? Baik Assalamualaikum. dong, alhamdulillah, waalaikumsalam. Katanya Ferry Mariadi yang berkumis dan maco naik motor itu ya, nangis loh lihat acting anaknya, ya kan? Pembunuhan Kita karakter. tanya bener nggak sih itu? Framing lu. Framing, emang itu tugas aku nggak deh. Tapi kita kepojokan dulu ya untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana. Menjadi perhatian publik baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya masih dari fenomena-fenomena dunia sosial media ya. Ini beranjak dari postingan afirmasinya Cikita Medi yang juga mengambil hal yang viral seputar uang 10.000 di tangan seorang istri jadi macam-macam sudah menjadi istri yang tepat atau enggak ya gitu kan. Jadi dia captionnya begini nih, afirmasi menuju janda jinak 2025. Kenapa harus jinak ya? 10.000 di tangan istri yang tepat katanya gitu. Maaf suami, 10.000-mu jadi 100 juta per bulan. Saatnya ku buang kau ke liang lahat katanya gitu. Ya galak banget. Ini soal apa sih 10.000 buat yang belum tahu ya. Ini gara-gara ada viral sebuah postingan di TikTok gitu ya. Ini padahal sebenarnya seorang istri yang lagi sharing dia 10.000 dikasih suaminya 10.000 itu udah bisa jadi sayuran, lauk pauk gitu. Cuman captionnya bunyinya adalah apa? Apakah sudah jadi istri yang tepat gitu. 10.000 cukup buat dia. Kita lihat cuplikan kontennya berikut ini. Dikasih uang. Ini banyak yang bersuara ya termasuk Ferry Mariadi ya. Itu di mana tinggalnya gitu ya. Masih bisa nabung 4.000 berarti dia cuma habis 6.000. Itu kangkung. Terus sama Kangkung. tadi ikan. Wah Allahu Akbar, keren banget ya. Tapi mungkin dia nggak masuk hitungan beli berasnya kali. Itu cuma belanja harian doang. Iya kan berasnya atau mungkin juga sayur mayurnya dia tanam sendiri mungkin. Iya, minyaknya? Ya minyaknya mungkin dia beli eceran. Gasnya belum? Ya gasnya belum. Iya, jadi itu 10.000 mungkin hariannya. Bulanannya kan dia belum sebutin tapi itu bikin banyak orang emosi. Coba kita lihat komentar netizen dari postingan Cikita Media. Yang begini disia-siain ya bisa menjadikan 10.000 jadi 100 juta. Dari zaman gua kecil dia udah bisa nyari duit sendiri katanya. Yang berikutnya, Neng Cikita Medi buanglah sampah pada tempatnya. Kalau ke liang lahat kasihan cacing-cacing gitu. Yang berikutnya ini pada galak-galak banget ini. Wah jiwaku terpanggil ada tulisan janda. Hidup janda semangat para janda. Yang berikutnya ada lagi ngakak banget pakai kol-kolah adalah sebuah penekanan mendalam. Baik gitu. Yang berikutnya. Udah gak ada komennya cuma itu doang. Ada lagi postingan Cikita kayaknya masih dia kesel banget. Gara-gara kemarin ya pada saat sidang tuh ada sidang gugatan balik dari suaminya yang meminta Cikita untuk mengembalikan uang mahar. Sama mengembalikan DP dan cicilan rumah yang sudah dikeluarkan oleh suaminya gitu ya. Ini ada postingannya Cikita Medi juga, ada fotonya gitu. Jadi dia memfoto lagi pelaminan pada saat dia pernikah pada saat adat malam Mbak Inai di tahun 2018 ya. Semua akan prep pada waktunya. Itu ya. Itulah itu makanya mungkin pada saat pernikahan di awal tuh udah banyak pertanda sebetulnya. Gitu nggak sih? Nggak ya? Aduh, ini ada lagi postingan ini Cikita juga ya. Ini mungkin saking keselnya juga dia ya ada postingannya ke makam almarhumah mertuanya. Dia bilang pokoknya dia nggak bisa memenuhi janjinya untuk menjaga suaminya selama-lamanya gitu ya. Terus ada lagi satu postingan juga yang di-repost sama Cikita Medi itu postingan influencer. Ini menjadi sebuah fenomena ramai karena di bulan September ini banyak berita-berita perceraian. September kemarin banyak berita-berita perceraian ya. Dia bilang gini ya. Kemarin Dilan bayar 800 juta ke mantan suaminya ya. Kimberly minta nafkah 5.000, Tasya Farasya minta nafkah 100 perak. Sekarang Cikita Medi diminta balikin mahar dan cicilan rumah. Disuruh bayar 955 juta gitu. Tahu deh, aku tidak bisa berkata-kata. Tapi itu kayaknya gong deh ya. Minta mahar balik itu buat aku gong banget. Kita lihat profilnya Ferry Mariadi nggak gitu kan ya? Profil Ferry Mariadi berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Ferry Mariadi. Hai,
selamat siang. Selamat siang, ini kita mau tanya ya, Apa simpang siur tuh? berita di luar sana. Iya. Kata Mbak Mira Lesmana, kamu ketika nonton Lea acting di film Rangga Cinta, Iya. kamu nangis dan kumis kamu bergetar gitu. Gua nangis. Iya. Serius ini? Ya nangis haru. Enggak, Mira Lesmana jadi, enggak gimana, mesti kayak Enggak emang oh serius? Iya. Udah berderai-derai gitu? Iya. Nggak tahu ya kaki gue keinjak sama Deswita. Enggak lah. Ya takjub aja ngelihat. Kan Lea udah sering acting ya? Iya tapi pertama kalinya di layar Lebar. jadi pemeran utama, layar segede gitu muka dia semua. Oh. Terus kalau menurut gue ya mudah-mudahan objektif sih, bagus gitu untuk Actingnya. Jadi memang Mas Riri sama Mbak Mira tuh memang nge-direct dia memang dengan sematang itu. Iya, gitu. sedetail itu juga. Iya. Terus ada beberapa adegan di mana Lea di situ nangis tuh yang Kamu ikutan? gila anak gue dibikin nangis sama nih laki. Berani banget gitu. Cuman ya Deswita kan di sebelah gitu. Acting doang. Iya. Cuman kok nih laki nggak ada takut-takutnya kan bapaknya ngelihat. Itu film. Iya, cuman gua kebawa emosi. Jadi kayak mama nonton sinetron di rumah gitu. Ini kan harusnya begini, ini harusnya begini. Gue ngeliatin, ini beneran anak gue gitu. Terus sebelah tuh ngata-ngatain nih Wita pas gue ngeliat. Lu juga nangis, gue bilang gitu. Sama-sama nangis gitu ternyata. Memang ya. Satu sok tegar ya. Ya, cuman begitu gua ngerasa kayaknya ada yang ngeliatin, gue langsung aduh kecolok nih. Gitu. Oh, iya. Aduh banyak debu gitu. Iya, aduh. Soal Dia suka banyak debu, ada yang banget. Nah juga ini juga ada postingan kamu ya ketika melepas Lea juga untuk hadir di itu parah Busan juga Film tuh. Festival itu. Padahal kan Parah juga perginya tuh. rame-rame berombongan Iya. dan ke Korea aja Iya. gitu loh. Nggak aja, itu beda negara, bro. Asia, tapi Asia. Iya, tetap aja misah. Kita nggak terpisah pernah? negara. Belum pernah kalau beda negara, kalau beda kota, ke Bali, ke Bandung sih sering. Itu pun ya meskipun saya nggak ikut, tapi adalah banyak teman-teman yang pas sampai sana, liatin anak gua nih gitu. Lah kan di sana juga dia nggak Lah siapa? Iya sih, ya ada El kan, katakan terus sama El. Terus ada Mamira, ada Mas Riri juga. Cuman kan ya namanya lucu banget. susah. Emang lo nggak gitu sama anak lo? Begitu juga kan? Berat dong. Kita tahu lah nih anak kalau malam Ya kan kamu nyarinya cuma apa. sebentar, habis itu dia pulang cuma seminggu. Iya tetap aja harus dadah-dadah. Itu tuh yang aku benci selama hidupnya itu loh. Yang dia bawa koper daya. Dah, aman. Habis itu gue kamar mandi. Oh iya serius? Iya asli cuci muka gitu. Ya Allah kenapa gue ngasih izin. Tapi ya memang demi kemajuan Lea, pematangan dan pendewasaannya Lea ya harus mau nggak mau ya harus gue lepas lah gitu. Berapa hari sih dia di Busan? 5 hari. Gimana anaknya minta kuliah di Korea? Lah ya itu, enggak kan? dulu mintanya kuliahnya di Prancis. Ngestok macem-macem lah, Prancis. Perapatan jam. Iya, kan jauh banget beda jam, beda benua. Ngestok macem-macem lah Nanti udah. aku kasih tahu deh caranya, rasanya Nggak gimana usah. aku kasih tahu. Oh iya. Kamu sedang merasakan itu kan? Nggak tidur pokoknya ya. Coba kita lihat captionnya Ferry ini menarik ya. Ibarat pasir katanya ya. Ya. Kalau terlalu digenggam dia akan diam-diam keluar lewat sela-sela jari. Tapi kalau pasirnya kita raih perlahan pasti akan banyak yang terambil. Ini pesan sebenarnya untuk Lea atau untuk kamu? Ya muhasabah lah ya. Saya kan orang yang banyak kekurangan gitu, banyak juga harus menerima masukan dari para senior orang tua di sana gitu bahwa ternyata memang setelah jadi yang memberikan izin terakhir itu adalah saya. Bunda sama ibunya begitu Lea tahu mau ke Busan, ya udah Le, go. Nggak ada yang ngedukung gue coba ngomong sama bokap sama akinya. Ya, si Lea gini. Oh bagus dong, alhamdulillah. Waduh, saya ngomong coba sama Surya. Cari pendukung ya? Iya, cari armada kan. Terus ngobrol sama Surya, waktu itu pas lagi kerjaan bareng sama Surya Insomnia. Sur, anak gua gini. Ya bagus dong. Kayaknya ada yang salah di gue nih, kayaknya cuma gua doang yang berbeda. Aduh, iya ya. Jadi Kamu gini. khawatir apa sih? Ya takut aja anak gua. Takut apa? Takut sakit. Terus takut nggak cocok makanannya, takut nggak cocok tempat tidurnya. Terus takut ada yang jahil. Banyak kekhawatiran. Iya. Gitu. Ya. Kenapa kamu nggak ikut aja kalau gitu? Nggak boleh. Oh,
Nggak boleh. Nggak boleh. Kan kamu bisa beda pesawat, beda. Pokoknya Sebenarnya maunya gitu, cuman ternyata jadwalnya kurang tepat lah gitu. Iya, jadwalnya tuh bentrok gitu. Ya paham lah. Masalah jadwal ya. Iya, masalah Ya. jadwal kita mah belak-belakan bro. Gitu aja, ngapain kita udah. Tapi kamu lihat dari jauh bagaimana ya penampilan Lea di sana Iya, gitu iya, ya. pantau Coba terus. kita lihat ya, dan bahkan dia ada statementnya juga. Kita mau tanya reaksinya seperti apa. Berikut ini kita lihat. Coba ngomong apa tuh? Coba bapak yang sudah ngomong kayak gitu, gua. Gimana kamu ngeliat dia ngomong bahasa Inggris Seneng sih. gitu? Ya kalau bahasa Inggris kan memang dia sehari-hari udah pakai bahasa Inggris. Kalau sama bapaknya kan bahasanya bahasa Ini kan Jerman. momen internasional Yeah, gitu. yeah, that's good and no smoking and very nice to meet you. Ya, welcome ya kan. Welcome to the Ngesem ya, jungle, ngesem, welcome. yeah. Slowly, ya ya. Ya gitu, jadi kalau aku kan nih tadi gitu sadar diri gitu, ya bapaknya nggak nyampe ke prestasi seperti itu. Ya Lea lah saatnya mungkin sekarang mendapatkan sebuah rezeki, ada jalur ke sana, ya sok aja Lea. Akhirnya ayah juga ya sadar diri bahwa ayah harus ngelepas kamu, cuman ayah minta tolong A, B, C-nya jangan sampai terlewat gitu. Jadi nanti kalau ada festival lagi yang lebih jauh, boleh dong. Ayah ikut. Ayah akan sediakan waktunya ya. Ayah akan jual motor demi menemani kamu. Ngomong-ngomong kan ini Busan juga kemarin sempat rame ya penampilannya Fedi Nuril. Itu Lea sempat cerita nggak? Enggak. Eh, Enggak kan? Aduh, ntar dulu gue kelilipan. Lu mah suka mulutnya. Orang udah ngindar-ngindar, marah ke situ lagi. Pakai ditanya lagi, nyebut merek lagi. Ya kan? Tuh kan, ada lagi. Disandingin sama Ojen. Itu kan komentar netizen. Ya tapi kan Busan mungkin rame satu rombongan iya, ya. teman kan mungkin Fedi juga seperti ini ada konsepnya. Ya itu aku tanya makanya Lea cerita nggak konsepnya Enggak. apa? Oh, enggak. Enggak, tahu deh. Enggak. Enggak, aku setuju sih pasti ada Iya. konsepnya. Cuman kan yang lagi Iyalah. rame. Ini hanya intermezzo aja. Nggak Ya. gegabah juga dia seperti itu, artis besar masa. Enggak, menurut aku sih keren Fedi Nuril. Keren ya? Keren. Tapi Enggak apa-apa, keren. Ah, masa sih? Oke, nanti Lea, aku gimana, tanya gimana? langsung. Keren. masa sih? Kok pundak lu kayaknya Kayaknya keren, Fedi Nuril mah keren. Apalagi komentar-komentar dia di sosial media X. Keren banget. Tuh. Coba, Pedas. coba. Ada. Enggak ada. Oke, nah sekarang kalau kita mau tanya nih, Fer, kan anakmu sudah ya kiprah di aktingnya kayaknya udah semakin mendalam gitu Amin, ya. amin. Aturan-aturan Insya yang Allah. kamu terapkan kita pengen tahu, boleh nggak boleh? Nah kalau nanti tiba-tiba Lea itu terlibat cinta lokasi ya. Jangan bergetar gitu kumisnya. Cinta lokasi itu kalau memang sebagai penyemangat dia kerja, hadir ke lokasi dan juga tidak mengganggu kerjaannya. Nggak apa-apa ya. Kenapa kacang? Why not? Kenapa kacang? Why not? Pulang syuting lebih dari jam 12 Nah, malam. kalau jam kerja itu kan disesuaikan. Kalau memang pada saat itu Lea ada scene malam, kan kayak kemarin waktu proses Rangga Syuting. Cinta itu juga ada pulang lewat jam 12 ya. Kamu jemput itu? Enggak, memang sudah disiapkan dari Oh, ada Melis, kendaraannya. sudah Oh, ada oke. antar jemput itu sudah Jadi disiapkan. tenang lah ya. Tenang, dan kita juga orang tuanya nggak boleh nggak boleh nungguin prosesnya. Oh, gitu ya. Nggak boleh. Kalau beradegannya terlalu mesra. Contohnya apa? Ya, biasa kalau zaman sekarang itu kan ada banyak tuh adegan-adegan yang ambigu-ambigu gitu di tempat apa? Tempat apa? Kadang gini, jadi Ya, gini. yang menggambarkan apa keintiman. Ya itu gitu. dia, makanya kadang ada orang yang mempunyai ekspektasi bahwa adegan seksi harus pakai baju terbuka, adegan romance harus ada cium-ciumannya. Nah, sebenarnya bisa kan dengan permainan instrumen lagu, dengan gestur jadi nggak itu. boleh ya? Sebenarnya sih nggak perlu lah kayak gitu-gitu, ngapain? Nggak usah lah. Ya, kalau jadi kamu akan meminta supaya coba digambarkan dengan Iya, simbol, dengan yang simbol lain. yang lain Dan ya. ternyata kan ya adegan-adegan yang baju terbuka gitu kan di film romance drama musikal ini kan ya gue jadi spoiler ya kalau kayak gitu ya. Ya udah, ini gitu jadi lah. penasaran ya. Nggak perlu lah kayak Oke, gitu-gitu. ini kan perginya kemarin ke Busan 5 hari ya. Iya. Kalau dia syutingnya nanti di luar kota, dan Ya. itu kan nggak cuma 5 hari, dia Ya. bisa 2 minggu lah. Bisa, Boleh. Ya sejauh ini kan Lea kan jadi kemarin tuh waktu lagi ke Korea itu dia percobaan lah gitu memegang kepercayaan gua. Terus namanya amanah-amanah gua ini. Apa aja amanahnya tuh? Amanahnya pasti pertama jangan lupa sholat.
Terus banyak minum air putih, kurang-kurangin minum air es. Kalau mau pergi malam jangan sendirian, gitu. Terus ya sering-sering ngabarin ayah. Cuman memang kan di sana tight banget. Gua bisa WhatsApp tuh 4 jam apa 5 jam kemudian baru balas. Video call aja tuh hanya sebentar. Gitu. Kalau soal penggunaan penghasilannya ada aturannya nggak dari ayah? Kalau aku lihat itu Lea termasuk anak yang tidak boros. Dia beli yang dia butuhkan bukan yang dia inginkan. Gitu. Jadi nggak terlalu khawatir dari soal penggunaan penghasilan. Kamu kan lihat ya aktingnya ya udah progresnya luar biasa gitu. Kalau ternyata tiba-tiba dia kayak udah aku nggak mau nerusin karir acting deh, aku mau yang nerusin bidang lainnya. Boleh nggak? Sebenarnya boleh-boleh aja karena kan Lea yang menjalankan. Cuman di sini tugas ayahnya adalah memberikan apa ya, bisa dibilang brainstorm gitu ya, supaya masukannya adalah coba Lea pikirkan lagi, Ketika Lea misalnya keluar dari jalur entertain, ayah agak kesulitan untuk bisa ngejagain. Karena ini bukan dunia gua, misalnya dia ngambil teknik elektro atau bidang fashion, gua nggak punya apa-apa di situ, gua nggak punya siapa-siapa. Tapi kalau untuk dunia acting, nge-host atau jadi pemain film, sinetron punya atau siapa maksudnya buat apa? Punya teman-teman yang bisa kasih masukan, terus ngebimbing, ngejagain gitu. Lah iya dong. Iya benar. Iya, Sang. Terus tiba-tiba ya Lea pengen jadi pilot. Kalau pilot masih banyak buat teman-teman. Misalnya Lea pengen jadi tukang gali kubur gitu. Agak susah repot, aduh. Mencari gimana caranya bisa memberi masukan ya. Aduh, terlalu ini kan inilah. Berarti ayah yang sangat suportif ya. Seberapa suportifkah ayah? Apakah ayah hafal gerakan geng challenge dancing geng cinta? Nggak usah lah, apa? Malu, Fen. Malu. Gue ini anak motor loh, jangan lah. Tolong lah. Kita yang lain aja lah. Tolong kita mainkan durasi aja lah, biar mepet aja. Tolong lah, Fen. Ya udah, kita lihat dulu aja. Kita sobat 50, Sohibul 50, kita udahlah, tolonglah. Dan saya kayak apa sih? Aduh, coba aku janganlah. Nggak usah lah, nggak usah. Pakai ada gini ya. Dia sambil ngomong tapi nggak apa-apa. Bukan, aduh. Gue pernah belajar kayak gini nih, diliatin sama anak gue yang kecil. Belajar kayak gini? Iya, disambit remote. Ayah, apa-apaan? Enggak nih, Bay, nih tuh kakak Lea gini. Iya, itu kan kakak Lea kan cewek, masih kecil. Ayah ngapain, ntar pinggangnya sakit lagi, gitu. Oke. Ada yang nggak sakit pinggang? Gimana? Tepuk sakinah. Aduh. Jangan nanti pinggangnya sakit lagi. Iya, janganlah. Cobain dong, masih terus cobain dong. Ya. Nanti kita suruh dia pemanasan dulu, ya kan, sama latihan. Ya. Aduh. Yang berikut ini aku nggak tahu ini bikin dia sakit pinggang atau sakit kepala. Ini soal kebersamaan Lea dan El. Ya emang kan main filmnya emang bareng. Oh iya. Tapi kalau di luar sana kan banyak shippersnya juga. Apalagi suka ada gestur-gestur yang gemes banget. Sih. Coba kita lihat video berikut ini. Iya lagi. Gue bikin poni gitu kali ya, biar kayak si El ya. Aduh. Biasanya yang manja-manjain Lea kan hanya ayahnya seorang ya. Dan sekarang hidup gue dikelilingin El. Iya, El Rumi, Elina Yours. Sekarang El Putra. Iya. El Feni kalau mau saya lihat tuh lagi. Kita lihat komentar netizennya ya. Bunyinya adalah, El awas ntar disamperin bapaknya pakai motor Harley katanya gitu. Yang berikutnya, lanjut El, biar gue yang ngadepin Ferry Maria. Wah. Ayo dah, sini dah. El Putra berani banget. Bapaknya Lea El Kartika katanya gitu ya. El juga ya kan. Semuanya tuh El ya di geng motor kamu ya? Iya. Mau bikin geng El baru? Enggak. Yang berikutnya, kata Om Ferry, El bawa aja ke barak cenah. Kang Dedi, ini Kang Dedi. Oh iya, bapaknya geng motor loh, katanya bapaknya geng motor ya kan. Kamu dari hati yang paling dalam gitu, apa? Kamu lihat gitu gimana? Yes. Biar gitu. Tapi ya, aduh saya ke toilet dulu ya kalau gitu ya. Mules ya, antara mules atau menghapus air mata nih. Tapi ya El ini emang baik. Oh emang baik. Baik, orangnya gentle. Dan dia punya good attitude. Oh good attitude. Kayak contohnya gimana? Dia, kalau saya sama Lea,
selalu saya jalan kalau misalnya memang di depan itu banyak orang, saya duluan yang di depan. Tapi kalau misalnya memang itu jalannya kosong, saya selalu ya, apalagi kalau misalnya jalanannya nggak bagus gitu, saya selalu di belakang jaga-jaga kalau ada apa-apa. Dan ternyata itu dilakukan sama El. Wah, udah nemu dah yang mirip bapaknya. Enggak. Beda, orang gua nggak pakai poni tuh. Gitu terus. Cari foto Ferry Mariadi dulu, yang ada pakai poni, kayaknya ada deh dulu deh. Terus ya El juga ya orang yang bisa diajak ngobrol tuh enak lah. Kan pernah ke rumah juga waktu itu. Gitu ngobrol. Udah deh. Ya El baiklah. Baik ya. Baiklah. Gak usah nangis dan pucat gitu dong. Sempat pucat loh mukanya ngomong gitu doang ya ampun. Aduh. Kita kasih dia kesempatan untuk menghirup udara segar. Nggak usah di dulu close ya. up, biasa aja. Nggak usah jauh-jauh. Pucat asli loh, pucat Nggak tadi usah, bibirnya tuh putih gitu. Ya gitu sebelum akhirnya dia mengakui bahwa El tuh gentle juga. Aduh, kayak baiklah. Nggak usah di close up. Oke, kau pilih mana? Kita tunjukin foto itu lagi atau kamu joget tadi, joget geng cinta. Oke, berikut kita ke bintang tamu kita selanjutnya ya. Ada Asya Syaraf. Dia baru melahirkan nih, Masya katanya Allah. melahirkan belum sempat ngedokumentasi karena prosesnya tiba-tiba mendadak gitu ya. Dia belum sempat persiapan dan juga ada cerita bahwa pada saat hamil 5 bulan itu sempat didatangin oleh beberapa orang geng motor. Hah? Kamu nggak kan? Bukan kamu ya? Wah. Oke, kita lihat dulu profilnya. Gue nggak pernah datengin orang bunting. Biar apaan datengin orang bunting?